semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam. Dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Prita Kartika, pada pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi unsur-unsur pendukung dalam tari. Seperti yang sebelumnya telah Ibu jelaskan, tari adalah gerak tubuh ritmis yang sebagai media pengekspresian diri. Kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu ragam gerak. Ragam gerak adalah berbagai bentuk dan jenis gerakan yang muncul dari manusia serta memiliki makna tertentu untuk dapat dipahami oleh orang lain. Ragam gerak memiliki dua jenis. Yang pertama adalah gerak murni. Gerak murni adalah gerakan yang disusun dengan tujuan untuk membentuk nilai artistik atau keindahan. Yang kedua adalah gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerakan yang dibuat atau disusun untuk memperlihatkan atau menyampaikan makna serta pesan kepada orang lain, atau lebih singkatnya, gerak maknawi adalah gerakan yang memiliki makna di dalamnya. Gerakan maknawi biasanya dari gerakan sehari-hari yang diperhalus dan diperindah sehingga memiliki makna tersembunyi. Unsur yang kedua adalah musik iringan tari. Musik iringan tari adalah musik yang menjadi komponen pendukung dalam tarian. Fungsinya untuk mengatur ritme, kemudian juga sebagai pembentuk suasana yang ada di dalam tarian tersebut. Musik pengiring tari dibagi menjadi dua, yaitu internal dan juga musik eksternal. Musik internal adalah musik yang berasal dari tubuh seorang penari itu sendiri. Contohnya ada yang tahu? Ya, salah satu contohnya yaitu tepukan tangan atau siulan, atau bisa juga seperti tari saman, yaitu hentakan tubuh, atau juga tari kecak. Itu merupakan contoh-contoh iringan musik internal. Yang kedua ada musik iringan eksternal. Musik eksternal yaitu musik yang asalnya dari alat musik. Contohnya bisa dari kendang, bisa dari gamelan, bisa dari suling, dan lain sebagainya. Semua bisa mengiringi iringan tari selagi alat musik tersebut bisa membuat atau memenuhi fungsi dari iringan tari itu sendiri. Unsur yang ketiga adalah pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari. Ada yang tahu contoh pola lantai itu apa saja? Ya, contoh pola lantai ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk diagonal seperti ini, ada yang berbentuk vertikal seperti ini, kemudian ada yang berbentuk
belah ketupat seperti ini. Dan masih banyak lagi pola lantai yang bisa digunakan oleh penari. Semakin banyak pola lantai dan bervariasi pola lantainya, maka tarian tersebut akan lebih menarik. Unsur yang selanjutnya adalah properti. Properti adalah bentuk alat yang digunakan sebagai media bantu berekspresi seorang penari. Jadi, dengan adanya properti, penari semakin bisa mengekspresikan maksud dari karya tari tersebut. Contoh-contoh properti pasti kalian juga sudah tahu ya, yaitu ada kipas, ada piring, ada bokor, ada selendang, dan lain sebagainya. Banyak sekali dan beragam bentuk dari properti. Unsur yang selanjutnya adalah tata panggung. Tata panggung merupakan tata letak yang akan digunakan sebagai latar belakang tempat sebuah pertunjukan, di mana nantinya akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan pementasan, terutama pada pementasan tari. Tata panggung dibagi menjadi dua, yaitu tertutup dan terbuka. Panggung tertutup dibagi menjadi tiga, yaitu arena, portable, dan proscenium. Kemudian, tata panggung terbuka biasanya pementasan dilakukan di alam terbuka tanpa menggunakan panggung. Berikut adalah contoh panggung arena dan proscenium. Panggung arena adalah panggung di mana penari atau pementasnya berada di tengah, sedangkan penontonnya mengelilingi dari segala sisi. Berbeda dengan panggung proscenium. Panggung proscenium yaitu panggung yang penontonnya hanya berada di satu sisi depan dan penarinya berada di sisi lainnya. Contoh tari yang menggunakan tata panggung arena yaitu seperti kecak. Untuk proscenium, rata-rata tarian menggunakan tata panggung proscenium. Unsur pendukung yang terakhir adalah tata rias dan busana. Tata rias dan busana adalah unsur yang sangat terlihat ketika pertunjukan dimulai. Apa sih fungsi dari tata rias dan kostum yang dipakai oleh penari? Ada yang tahu? Ya, fungsinya yaitu yang pertama, dapat menyempurnakan tarian. Kedua, dapat membentuk karakter tarian tersebut. Misal, kita menari tari Gatot Kaca, maka tata rias dan kostum yang digunakan harus sesuai dengan penokohan tersebut. Harus garang, harus perkasa, harus tegas. Nah, dengan begitu penonton dapat mengetahui dan dapat lebih menikmati karya tari yang kita pentaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentar ya anak-anakku. Segitu saja penjelasan mengenai unsur-unsur pendukung dalam tari yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.